Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di hari yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak Indonesia yang saya banggakan. Hari ini, Jumat 23 Juli 2021, saya akan membawakan siaran pers PPKM dengan sedikit berbeda. Karena hari ini adalah hari spesial bagi anak-anak, saya akan melakukan tanya jawab dengan beberapa anak Indonesia tentang PPKM dan vaksinasi COVID-19. Dua topik yang bertujuan menekan penularan COVID-19 dan membuka peluang agar aktivitas masyarakat dapat berangsur dibuka kembali. Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa anak-anak Indonesia harus dilindungi dari ancaman COVID-19. Pada Juni 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM telah menyetujui kalau vaksin Sinovac dapat diberikan ke usia 12 sampai dengan 17 tahun. Sebelumnya, Badan POM juga mendapat saran dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI bahwa vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12 hingga 17 tahun. Kemenkes telah membuat surat kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota agar mengikutkan remaja pada program vaksinasi COVID-19. Dengan begitu, sasaran vaksinasi jadi bertambah. Yang awalnya 181,5 juta, sekarang menjadi 208 juta lebih. Dengan tambahan sekitar 26 juta anak berusia 12 hingga 17 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, situasi lebih dari 80 juta anak Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sekitar 60 juta anak-anak Indonesia kehilangan masa indah di sekolah. Sebagian bahkan tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh karena fasilitas yang tidak tersedia. Banyak yang kehilangan kesempatan untuk bermain dan mengenal alam terbuka. Di dunia maya pun ancaman masih ada. Masih banyak anak yang mengalami perundungan atau tindakan bully, diskriminasi, dan kekerasan verbal di media sosial. Beberapa anak kini terpuruk dalam kesulitan ekonomi keluarga karena orang tua yang terpaksa kehilangan pendapatan. Tekanan dan beban mental saat menjalani pandemi pasti tidak mudah bagi anak-anak Indonesia. Dan yang paling membuat sedih, beberapa dari anak Indonesia telah kehilangan orang tua mereka yang tidak dapat diselamatkan pada saat menderita COVID-19. Kami turut berduka cita atas kehilangan mereka dan mendoakan yang terbaik bagi mendiang ayah bunda yang mendahului kita semua. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi anak yang ditinggalkan. Meski dalam pandemi, saya ulangi, justru pada masa pandemi, anak Indonesia harus makin kita lindungi. Agar masa depan mereka, yaitu masa depan kita juga, jauh lebih baik. Dan itulah tema Hari Anak Nasional di tahun ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Saat pandemi ini, fasilitas untuk menghilangkan darah pun sudah sangat bagus loh. Ditambah disediakannya air bersih dan mengalir, serta sabun. Sarana mencuci tangan ini sudah hampir tersebar di seluruh tempat loh, seperti mall, taman, sekolah, perpustakaan, dan lainnya. Pesan dari aku, jangan lupa untuk membiasakan untuk mencuci tangan dan sabun ya. Ini suaraku, suara anak Indonesia. Semasa pandemi ini, kekebalan tubuh perlu kita tingkatkan. Mari sama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak. Dapat informasi akurat dan informasi vaksin, bisa kirim keyword COVID-19 di chatbot YouReport yang dapat membantuku dalam proses belajar. Mengikuti kampanye penanaman pohon mangrove dari program Hari Lingkungan Hidup YouReport bulan lalu. Yuk bantu promosikan Stop Pernikahan Anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak Indonesia sekalian, langsung saja yuk kita ke sesi tanya jawab kita yang pertama. Pertanyaan pertama datang dari Viola Maulida, 16 tahun dari Banten. Yuk kita dengarkan bersama. Nama saya Viola Maulida, saya anggota Mitra Muda UNICEF dari Tangerang Selatan, Banten. Saya ingin bertanya, menimbang maraknya kasus sekarang, mengapa lockdown tetap tidak dilaksanakan? Apakah PPKM akan tetap efektif padahal masih banyak orang yang tidak menaati? Terima kasih. Wah, halo Dek Viola. Ini pertanyaannya cerdas banget deh.
Pasti pinter banget nih De Viola nih, dan semangat sekali untuk cari tahu. Nah, kalau makna lockdown yang dimaksudkan oleh De Viola adalah menutup total kegiatan masyarakat di satu wilayah, wah, maka memang tidak pernah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam panduannya yang terjemahan bebasnya adalah pedoman pembatasan kegiatan sosial untuk menjaga kesehatan masyarakat yang dikeluarkan 14 Juni 2021, WHO menyatakan bahwa lockdown bukan satu-satunya jawaban untuk menghentikan penularan COVID-19. Nah, tindakan yang harus diambil itu harus beragam. Ada yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga yang bagiannya kita, anggota masyarakat yang harus berperan. Nah, Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, sejak 30 Juni 2021 sudah memutuskan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota agar dalam memutuskan kebijakan, upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial memperhatikan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial. Nah, apa sih indikatornya atau apa sih rambu-rambu pembatasan atau sinyal nih kalau relaksasi atau pelonggaran bisa dilakukan? Nah, yang pokok adalah kasus konfirmasi atau penambahan kasus hariannya harus bisa diturunkan. Kapasitas rumah sakit harus bisa untuk merawat pasien dengan gejala berat meskipun jumlahnya bertambah. Dan angka kematian karena COVID-19 harus ditekan sampai serendah mungkin. Dan yang sudah dikenal lama sejak pandemi dimulai adalah penguatan 3T. Apa sih itu? Nah, testing atau menguji seseorang itu positif atau negatif terhadap COVID-19. Kenapa harus dites sih? Ya, supaya cepat dirawat dan disembuhkan dan jangan sampai menulari orang lain lagi. Tidak semua orang loh kesehatannya prima. Ada yang misalnya orang tua, lanjut usia, sudah punya penyakit menahun. Kalau tanpa sengaja tertular oleh orang yang bawa virus, kan kasihan, bisa fatal nanti akibatnya. Nah, T yang kedua adalah tracing atau melacak siapa saja sih yang dekat dengan pasien yang baru saja nih diketahui positif COVID-19. Supaya kita tahu siapa saja yang tertular dan siapa yang tidak. Untuk apa? Nah ini, T yang ketiga, treatment atau perawatan. Bagi mereka yang ketahuan positif dari tracing tadi, segera dilakukan pemeriksaan untuk memutuskan apakah disarankan dia menjalani isolasi mandiri atau dirujuk ke isolasi terpusat punya pemerintah, atau bagi yang punya penyakit penyerta atau gejala yang berbahaya, segera dirujuk ke rumah sakit rujukan agar mendapatkan perawatan secara intensif. Nah, sekarang kita sudah punya hampir 1.000 rumah sakit rujukan COVID-19 loh di seluruh Indonesia. Dan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Indonesia sekarang sudah hampir 125.000. Nah, semoga ya upaya pemerintah ini makin membuat pasien sembuh makin banyak. Dan hari ini kasus sembuh kita ada di angka 38.988. Naik nih dari kemarin yang berjumlah 36.370. Kita doakan yuk, semoga makin banyak lagi yang lekas sembuhnya. Nah, bagian dari kita nih yang tetap produktif di rumah saja. Kurangi jalan-jalan keluar, sabar sedikit, agar tidak membuat diri kita sendiri jadi sakit atau membuat keluarga jadi sakit. Kalau kata Google, di tanggal 18 Juli 2021, menyatakan bahwa PPKM darurat berhasil menurunkan kegiatan rekreasi dan wisata. Sekitar sepertiga nih dari sebelum masa PPKM. Artinya, banyak loh teman, tetangga kita yang patuh, tetap kerja, sekolah, dan ibadah di rumah aja. Semakin sedikit yang keluar rumah, maka semakin kecil kemungkinan virus corona ini ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. Tapi ya sayang ya, memang masih ada aja sih yang belum taat. Satgas Penanganan COVID-19 baru saja melaporkan kalau ada 11% di antara masyarakat yang masih berkerumun. Artinya, 1 di antara 10 orang masih ada nih yang gak kompak. Padahal, cara mengakhiri pandemi itu harus bareng-bareng, harus dengan usaha bersama. Nah, sedih ya. Padahal kan saya yakin Viola dan kawan-kawan sudah patuh dan disiplin ya. Ya, jadi yang kayak gini-gini tadi jangan dicontoh. Kita teruskan kebiasaan yang baik-baik saja ya Viola ya. Karena kebaikan kan juga bisa menular ya. Yuk, bisa yuk. Terima kasih Viola. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada Sri Luciana Lumban Tobing, 17 tahun di Sumatera Utara.
Sri Luciana Lumbentobing, peserta Konferensi Kebaikan Indonesia yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertanyaan saya adalah, apakah vaksin yang diberikan untuk umur 12-17 tahun, reaksinya dalam tubuh kita itu sama dengan vaksin yang diberikan untuk umur 18 tahun ke atas? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, Dek Luciana, hebat nih pertanyaannya. Nah, sebelum saya jawab atau jelaskan, saya mau ajak kita tonton dulu yuk video animasi berikut. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Nah, Dek Luciana tadi sudah menyimakkan ya, bahwa vaksin ini akan bekerja membantu kekebalan tubuh kita mengenali virus jahat. Lalu, dia pertahankan tubuh kita dari serangan virus jahat tersebut. Karena vaksin itu baik dan virus itu jahat, yang baik akan menang dong. Dan cara kerja vaksin sama ya, baik di tubuh orang dewasa, ataupun di tubuh anak remaja, atau bahkan di anak-anak. Nah, Luciana, hasil uji klinis terhadap ratusan anak vaksin CoronaVac ini yang diproduksi Sinovac, itu ditemukan aman dan bermanfaat untuk melindungi anak-anak dari COVID-19. Laporan ilmiah ini diterbitkan oleh beberapa peneliti ahli yang ada di jurnal bergengsi nih, yang namanya The Lancet pada bulan Juni 2021. Jadi, cara kerja vaksin di dewasa dan anak-anak sama saja, bertujuan membangun kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi, jangan lupa daftar ya, dan segera ikut divaksinasi COVID-19. Tapi kalau kamu sudah, wah kamu hebat. Oke, terima kasih Luciana. Sekarang gilirannya laki-laki deh. Ini ada Lalu Muhammad Kulaifi Firdaus, 15 tahun dari Nusa Tenggara Barat. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Kulaifi Firdaus, anggota Mitra Muda UNICEF dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan saya, seberapa tingkat efektivitas vaksin COVID-19 terhadap anak remaja di bawah 18 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mirip nih pertanyaannya sama dokter-dokter nih, Muhammad nih. Moga-moga gedenya nanti bisa jadi dokter juga ya. Lalu, efektivitas memang akan terlihat apabila vaksin ini sudah disuntikan ke 26,7 juta anak dan remaja. Makanya, lalu harus ajak nih teman-temannya, semua kawan-kawannya untuk divaksin saat gilirannya tiba. Nah, contohnya, efektivitas vaksin Sinovac yang diberikan kepada nakes di Indonesia itu baru diketahui di bulan Mei 2021. Beberapa bulan setelah suntikan pertama ke nakes diberikan di 13 Januari 2021, waktu itu bersamaan dengan Pak Presiden. Hasilnya, vaksin efektif mencegah COVID-19, efektif mencegah perawatan di rumah sakit, dan efektif mencegah kematian karena COVID-19. Masing-masing dengan tingkat efektivitas lebih dari 90%. Vaksin AstraZeneca juga sama. Jadi ada peneliti Inggris yang menyatakan bahwa vaksin tersebut itu efektif melindungi dari sakit berat dan kematian karena COVID-19, termasuk dari ancaman varian Delta. Nah, tambahan info nih buat Lalu. Yang sudah diketahui adalah bahwa pada masa uji klinis di penelitian vaksin Sinovac pada anak yang tadi sudah saya sebutkan saat menjawab pertanyaan dari Luciana tadi ya, perkembangan antibodi akibat imunisasi atau istilah kedokterannya serokonversi gitu ya, itu tinggi sekali loh. Ini saya punya pesan dari teman Lalu nih di Surabaya, Hesti namanya. Yuk kita dengarkan bersama.
Selamat Hari Nasional. Setelah pandemi ini, keluarga aku tidak hanya minum vitamin, namun juga mengikuti vaksinasi agar dapat mencapai herd immunity loh. Efek samping yang dirasakan oleh keluargaku hanya sekitar 2 hari. Keluargaku memutuskan divaksin agar aku dapat terlindungi. Nah, jadi lalu Muhammad segera divaksin ya, dan pastikan keluarganya juga sudah divaksin juga. Terima kasih lalu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Belinda Fedrika, 15 tahun di Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Belinda Fedrika, berasal dari SMAK Ketapang 1 Jakarta. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada vaksin ketiga bagi orang yang sudah 2 kali vaksin? Terima kasih. Selamat sore Belinda, ini namanya bagus deh. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kita lihat sama-sama dulu yuk grafis yang berikut ini. Dari angka-angka yang terpampang di setiap barisnya, Belinda bisa lihat bahwa kita masih perlu memfokuskan untuk mengejar target. Memvaksinasi orang-orang yang sudah kita masukkan ke dalam kategori kelompok sasaran. Nih, lihat. Masih 80% nih kakek nenek atau kaum lanjut usia yang belum divaksin. 80% dari 21,5 juta itu banyak loh. Artinya masih 17 juta lebih nih orang tua kita yang belum divaksin. Masih ada ratusan juta yang belum divaksin juga. Lalu para penyandang disabilitas. Mereka yang tinggal di keluarga kurang sejahtera. Atau di kawasan terpencil yang kita kategorikan sebagai masyarakat rentan. Plus masyarakat umum lainnya dan kawan sebayanya Belinda, remaja Indonesia yang usianya 12-17 tahun. Baru 2,25% yang divaksin per kemarin, 22 Juli 2021 jam 18 waktu Indonesia Barat. Artinya, kita harus kejar dulu yang belum divaksin. Memastikan vaksin dinikmati dengan merata oleh semua rakyat Indonesia. Sebelum kita bicarakan suntikan ketiga atau yang biasa disebut sebagai booster. Jadi, kekebalan kelompok dulu yang kita kejar untuk melindungi sesama sebelum bicara suntikan tambahan. Nah, lalu kenapa ya tenaga kesehatan kita mendapatkan suntikan ketiga? Alasan utamanya adalah untuk melindungi mereka. Karena di bulan Juni dan Juli ini kasus banyak sekali bertambah. Rumah sakit sempat penuh, para dokter, suster, nakes lainnya sempat kewalahan. Bahkan beberapa dari mereka telah gugur karena kelelahan kemudian terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, nakes kita harus dilindungi sesegera mungkin. Kita hanya punya ratusan ribu nakes yang harus merawat lebih dari 1,5 juta orang yang saat ini nih sedang mengidap COVID-19. Bayangkan, 560 ribu orang kasus aktif pada saat yang bersamaan, itu banyak loh Belinda, setara dengan sekitar setengah penduduk kota Jakarta Pusat, wilayah di mana sekolah Belinda berada. Jadi, kalau dokternya, suster, para medis, dan nakes kita lainnya semua tuh aman dari serangan virus COVID-19, varian baru ini apalagi, mereka akan lebih cepat menyembuhkan pasien yang jumlahnya ratusan ribu itu. Dan akhirnya, banyak nyawa termasuk nyawa mereka sendiri itu bisa diselamatkan. Jadi ya, yuk kita sukseskan dulu yuk vaksinasi untuk kelompok yang diprioritaskan, termasuk untuk remaja seperti Belinda. Ajak ya teman-temannya untuk divaksin. Dan ternyata Belinda juga ngajak temannya ya untuk tanya. Boleh deh, ini pertanyaan terakhir nih dari Rezon Reynaldo Ricci, 15 tahun yang sama-sama ada di Jakarta Pusat. Nama saya Rezon dari SMAK Ketapang 1 Jakarta. Saya ingin bertanya, dengan kondisi COVID di Indonesia sekarang ini, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pelajar agar keadaan bisa lebih baik? Wah, keren nih. Senang deh saya dengar pertanyaan dari anak muda Indonesia yang fokusnya bagaimana ya bisa ikut berpartisipasi dan mencari solusi. Wah, terima kasih ya Rezon atas pertanyaan yang hebat. Kalau gitu, Dr. Esa juga punya 3T nih untuk jawab pertanyaan Rezon. T yang pertama, tetap giat belajar. Meskipun belajarnya daring, sekolahnya online. Nah, Rezon tahu nggak? Kalau Isaac Newton itu memulai pemikiran tentang hukum gravitasi saat dia belajar di rumah.
Dipulangkan nih dia dari kampusnya di Cambridge, Inggris, karena waktu itu ada wabah besar di London tahun 1665. Kemudian ada lagi proklamator kita, presiden pertama kita, Bung Karno. Nah, pada masa pandemi flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918, rajin menulis dia untuk koran utusan Hindia. Jadi ini bukan pertama kalinya kan, belajar dan produktif dari rumah bisa dilakukan. Terus yang kedua, taati peraturan PPKM dan protokol kesehatan lainnya. Pakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman dan jauh dari orang saat berada di luar rumah. Dan cuci tangan sesering mungkin sampai bersih dari kuman. Atau praktekkan deh semua cara pencegahan COVID-19. Ikuti semua langkah yang disebut sebagai protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun nanti di luar rumah. Dengerin yuk kata adik kita Obama ini. Mama, kalau aku pakai masker nanti nenek terkena COVID-19. Karena aku sayang sekali dengan nenek. Nenek tidak boleh sakit, makanya aku pakai masker. Pinter sekali ya Obamanya Indonesia nih, keren. Selain karena kata Obama, kita harus jaga nenek atau anggota keluarga lainnya supaya tidak sakit tertular COVID-19, Rezon juga bisa perhatikan grafis yang berikut ini. Sains telah membuktikan bahwa dengan melakukan protokol kesehatan yang disiplin gitu ya, yang termudah seperti 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, kemungkinan tertular COVID-19 bisa turun drastis loh. Apalagi ditambah mengurangi keluar rumah dan jauhi kerumunan, pasti Rezon akan jauh lebih aman. Nah, yang ketiga, terdaftar dalam program vaksinasi COVID-19. Jadi daftarkan diri, baik secara online atau melalui puskesmas dan rumah sakit terdekat. Ajak juga ya teman-teman, saudara untuk divaksin. Yakinkan nenek kakek, mama papa, kakaknya untuk terlebih dahulu divaksin. Bergabunglah dengan 43 juta lebih orang Indonesia yang sudah divaksin per hari kemarin. Jadi jangan ketinggalan tren sehat ini. Seperti yang saya sudah bilang tadi ke Luciana dan juga lalu, vaksin itu aman, bermutu, dan berkhasiat. Dan sudah disetujui oleh WHO dan Badan POM. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri segera ya. Selamat divaksin Rezon dan tetap disiplin protokol kesehatannya ya. Oh iya, jangan lupa juga pastikan Rezon, adik-adik dan teman-teman kecil lainnya juga tetap nih untuk ikut imunisasi dasar rutin yang lengkap ya. Karena mereka juga harus tetap kebal terhadap berbagai penyakit lainnya yang masih ada. Namun bisa dicegah dengan imunisasi seperti anjuran Presiden berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, jadi tetap ya protokol kesehatan dan vaksinasi lengkap itu yang disarankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak Indonesia yang saya banggakan, anak Indonesia terbukti cerdas dan banyak ingin tahu ya, dan mau ikut berperan loh dalam penanganan COVID-19. Di Hari Anak Nasional 2021 ini kita belajar makna sebenarnya dari moto HAN tahun ini. Anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.